Hello guys, my name is Fatma Rogaya. My aspiration is be rector of Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan seluruh materi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH.MPD dan Bapak Zaid Ahmad Fauzi MPD. Saya Fatma Rogaya, kelas 1D dengan NIM 2310125220106. Sekarang saya berada di kawasan Universitas Lambung Mangkurat. Today at Universitas Lambung Mangkurat, boom, Bim Salabim jadi rektor ULM. Materi pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Nah, selanjutnya itu ada zaman Kutai. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan juga kenduri, serta sedekah kepada para brahmana. Selanjutnya itu ada zaman Sriwijaya. Pada zaman di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra, kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan yang besar dan cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya zaman kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kegiatan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur secara silih berganti, seperti Kalingga pada abad ke-7 dan juga Sanjaya pada abad ke-8. Selanjutnya zaman penjajahan Majapahit. Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit hingga zaman keemasannya itu pada pemerintahan Raja Hayam Kumbang dengan Mahamati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Selanjutnya zaman penjajahan, Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang bernama FOC yang di kalangan rakyat itu dikenal dengan istilah company. Selanjutnya itu ada kebangkitan nasional. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan, serta faktor eksternalnya timbul paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan juga sosialisme. Selanjutnya zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara dua bangsa Indonesia. Selanjutnya materi kedua, proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Hasil dari panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang berisi yang pertama itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu ada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Dimulai pukul 10. Sidang dibuka oleh BPUPKI Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Hasil sidang BPUPKI kedua ini menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan perambul yakni Piagam Jakarta yang sudah
ditandatangani pada 22 Juni 1945. Pancasila pada masa setelah proklamasi itu ada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua ada Pancasila masa Orde Baru, dan yang ketiga ada masa Orde Reformasi. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita reformasi, dan selanjutnya ada masa setelah Orde Reformasi. Pancasila adalah dokumen politik dalam proses pembentukan negara baru, yakni kontrak sosial yang merupakan persetujuan atau kompromi di antara sesama warga negara tentang asas negara baru. Selanjutnya materi ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat menurut Harun Nasution, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen, dan kata ini mengandung arti cinta, dan sophos dalam arti hikmah. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata philos yang berarti sahabat, dan kata sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Dalam bahasa Belanda atau wisdom, kata Inggris, dan hikmah menurut kata Arab. Rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya itu ada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang kedua itu ada susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yang selanjutnya itu ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa suatu kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas. Dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formalogis. Selanjutnya Pancasila sebagai fundamental. Atas asas filosofis dan urgensinya bagi Pancasila sebagai ideologi, dan dasar negara Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Selanjutnya materi 4 yaitu Pancasila sebagai etika politik. Pengertian nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin, menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Selanjutnya pengertian norma. Secara etimologis kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Selanjutnya itu ada pengertian moral. Moral berasal dari kata mores yang artinya kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Selanjutnya hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi hidup manusia, baik lahir maupun batin. Nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu lebih dikonkretkan
serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Selanjutnya, pengertian nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan memperlihatkan napas humanisme karena Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja, sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar. Selanjutnya ada hierarki nilai. Hierarki nilai ialah serangkaian nilai baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah, di mana susunan moral dan ideologi didirikan. Selanjutnya ada etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Selanjutnya materi kelima, pengertian asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila secara langsung ada 4 teori, yaitu yang pertama kausa materialis, dan yang kedua kausa formalis, dan yang ketiga kausa efisien, dan yang keempat kausa finalis. Pengertian asal mula Pancasila secara tidak langsung ada 3, yaitu nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar negara. Ada yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dan dijadikan pedoman dalam memecahkan problem kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga itu dengan demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis, yaitu sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara. Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam 3 asas, yaitu yang pertama Pancasila asas kebudayaan, yang kedua Pancasila asas religius, yang ketiga Pancasila sebagai asas kenegaraan, yang Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Yang pertama itu ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk legitimasi kekuasaan pada kelompok orang. Yang kedua, sedangkan ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan a priori, ideologi partikular dan ideologi kooperatif. Kategori pertama diartikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Yang pertama itu hubungan filsafat dan ideologi, yang kedua hubungan filsafat dan ideologi. Selanjutnya materi keenam, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Negara Pancasila, bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia mengangkat nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka, artinya bahwa yang
pertama itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan elastis. Yang kedua, mampu menanggapi perubahan sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, mengeksplisitkan nilai-nilai dasar negara lebih konkret. Paham negara menjadi tiga: paham negara persatuan, paham negara kebangsaan, paham negara integralistik. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Yang pertama itu negara berketuhanan, yang kedua negara berkemanusiaan, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kebijaksanaan, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya materi ketujuh yaitu Pancasila dan konsep ketatanegaraan. Pengertian Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Setiap negara dibangun berdasarkan filsafat tertentu yang mengekspresikan aspirasi rakyatnya. Pancasila adalah sumber hukum materi, oleh karena itu isi ketentuan hukum apapun tidak boleh bertentangan dengannya. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, undang-undang terdiri daripada rangkaian artikel yang merupakan perwujudan pemikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar dan menjadi elemen yang menentukan kehadiran Undang-Undang Indonesia, pemerintahan asas negara dan dasar Republik Negara Indonesia. Jadi Pancasila adalah inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai posisi yang kuat dan tetap serta tidak boleh diubah. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan. Pancasila adalah dasar dari ideologi negara Indonesia. Pandangannya telah diajarkan kepada warga negara Indonesia sejak kecil, mulai dari kewajiban siswa sekolah dasar untuk membaca setiap butir agar dapat lebih memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila pada tahap pendidikan tinggi. Sistem pendidikan seperti itu tampak merupakan upaya menciptakan pandangan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang tidak mungkin salah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan terjadi pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Selanjutnya materi ke-8 yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi berasal dari kata Prancis yaitu constituere yang berarti membentuk. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi konstitusi itu adalah membatasi tindakan wewenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menerapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 3 muatan pokok dalam konstitusi. Yang pertama itu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan. Yang kedua itu ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya itu ada sejarah pengembangan konstitusi di Indonesia. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950, UUDS RI 1950 dan UUD 1945. Dua model perubahan konstitusi, renewal dan sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Selanjutnya ada tata urutan perundang-undang Indonesia menurut UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yaitu perda provinsi, perda kabupaten atau kota, perda desa. Selanjutnya materi ke-9, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 3 institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan pemerintah negara pada umumnya berdasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam sistem pemerintahan negara Republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Selanjutnya materi ke-10, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kipratnya secara individu mempunyai keinginan agar HAM yang miliki terpenuhi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Peradilan HAM. Selanjutnya materi ke-11, aktualisasi Pancasila. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek berbangsa dan bernegara kita harus berpijak pada asasi nilai-nilai Pancasila. Inti dari nilai Pancasila berpijak pada landasan ontologis manusia sebagai
objek pendukung utama sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung utama negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara adalah organisasi manusia perkumpulan yang hidup. 5 sila Pancasila merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai fundamental berbangsa dalam menata kehidupan bangsa dalam segala aspek. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak diterapkan, tentu akan bertentangan dengan fitrah bangsa Indonesia dan akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan bangsa itu sendiri. Sistem dan pembangunan ekonomi didasari pada nilai-nilai moral Pancasila. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Belajar Pancasila memiliki beberapa manfaat termasuk memahami nilai-nilai dasar Indonesia, membangun sikap patriotisme, kecintaan terhadap tanah air, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar budaya, serta membentuk karakter yang berintegrasi dan bertanggung jawab. Selain itu, belajar Pancasila juga memberikan pemahaman nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Ini membantu membangun kesadaran akan persatuan, keadilan, demokrasi, serta menghargai perbedaan untuk mencapai masyarakat yang harmonis. Di dalam pembelajaran juga kami mempelajari tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan, proses perumusan Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi nasional, makna ideologi bagi bangsa dan negara, Pancasila dan konteks ketatanegaraan, konstitusi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, hak asasi manusia, serta aktualisasi Pancasila. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, pengertian. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya kita sudah menyelesaikan tugas Pancasila dengan baik. Saya selaku calon rektor Universitas Lambung Mangkurat